Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kira-kira adik-adik di rumah sedang ngapain ya? Di rumah aja kan? Nah, hari ini sedang ngapain coba? Sedang bermain. Ya, kalau sedang bermain, jangan lupa setelah bermain cuci tangan pakai sabun, juga menjaga kebersihan. Nah, terus pada ngapain lagi? Ada yang bantu cuci pakaian, cuci baju, cuci celana sendiri, membantu orang tua, atau yang lainnya. Tapi tetap jangan lupa sholat ya. Namanya anak solih. Nah, adik-adik di rumah, hari ini Kak Anang punya hadiah buat adik-adik semuanya. Kak Anang mau berkisah tentang seorang yang sangat solih. Di mana? Teman-teman tahu negara Irak? Negara Irak dulu namanya Basrah. Nah, di sana ada seorang yang solih sekali. Jangankan rajin sholat, sholatnya rajin sekali. Ngajinya rajin juga. Apalagi sedekah, dia sangat rajin sedekah. Dan yang paling penting, seorang yang solih ini, dia hidup dengan tetangganya yang berbeda agama, tapi tetap rukun, tetap saling menyayangi. Yang berbeda agama. Nah, adik-adik, siapa namanya? Namanya Abu Sa'id. Abu itu artinya bapak, Sa'id itu nama orang. Jadi Abu Sa'id itu namanya bapaknya Sa'id ya gitu. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Nah, suatu hari Abu Sa'id kaget, teman-teman. Kenapa? Kenapa coba? Karena Abu Sa'id mendengar dari atas atapnya suara air mengucur. Abu Sa'id kaget sekali. Suara apa itu? Kenapa ada air mengucur di rumahku? Dari atap lagi. Dan bau sekali. Baunya menyengat sekali. Waduh. Bagaimana ini? Ember. Ember mana ember? Adik-adik, Abu Sa'id mengambil embernya. Diambil embernya di dapur, embernya dibawa untuk tempat air yang sedang mengucur tadi. Kemudian Abu Sa'id segera mengambil ember dari dapur, dibawa embernya menuju ke tempat yang air mengucur tadi untuk menampung airnya, teman-teman. Nah, ditampunglah airnya dengan ember itu. Setelah itu, sebelum embernya penuh, Abu Sa'id berpikir, kira-kira ini dari mana ya bocornya? Sungai? Masa sungai bau? Dari... Jangan-jangan
ini dari tetanggaku. Tetanggaku yang non-muslim itu. Hah? Wah, bener ini. Ini pasti. Rumahnya kan agak di atas begitu. Wah, jangan-jangan ini air jambannya. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku perbuat? Wah, bagaimana adik-adik? Abu Sa'id sangat bingung karena dia mau ngomong, takut tetangganya marah, kalau enggak rumahnya bau dan bocor. Nah, tapi kemudian apa yang dilakukan Abu Sa'id adik-adik? Kemudian Abu Sa'id bergumam begini, baiklah, mungkin ini jadi amal solehku. Aku akan tetap menampung air jamban milik tetangga itu. Dan aku akan tetap membuangnya. Dan aku tidak akan mengatakannya pada tetanggaku. Wow, mulia sekali hatinya ya adik-adik ya Abu Sa'id. Adik-adik, tahu nggak berapa lama Abu Sa'id menampung, membuang, menampung, membuang, menampung, membuang air jamban itu? Tahu nggak? 20 tahun lamanya. Siapa yang kuat? 20 tahun nampung ember, ada air jamban, bau banget. Siapa yang kuat? Ya, Kak Anang pun belum tentu kuat adik-adik. Tapi Abu Sa'id kuat. Nah, setelah 20 tahun, Abu Sa'id kan sudah jadi tua ya. Dan sakit-sakitan. Dia ada di tempat tidur. Akhirnya Abu Sa'id menyuruh anaknya. Anakku, sini kamu. Anaknya segera datang. Segera datang anaknya. Tergopoh-gopoh berlari. Iya Abi, ada apa Abi? Panggilkan tetangga kita itu. Yang beda agama itu. Oh, tetangga sebelah kita ya, Bi? Betul. Ya, sana, cepat. Iya, Bi. Wow, anaknya langsung memanggil tetangganya. Nah, kemudian datanglah tetangganya ke rumah Abu Sa'id. Tok, tok, tok. Permisi. Masuklah tetanggaku. Aku di dalam. Pintunya tidak dikunci. Tangganya Abu Sa'id kemudian masuk, adik-adik. Kaget juga. Abu Sa'id, kenapa kamu? Apakah kamu sedang sakit? Iya, aku sedang sakit. Tapi mungkin cuma sakit biasa tetanggaku. Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Tentang apa? Kesinilah mendekat. Adik-adik. Kemudian tetangganya tadi mendekat kepada Abu Sa'id. Tetanggaku yang budiman. Aku harus cerita padamu. Cerita apa? Silakan cerita Abu Sa'id. Kau adalah orang yang baik. Tetanggaku. Itu. Air jambanmu bocor ke atap rumahku.
air jamban. Wow, benar? Sejak kapan ini Abu Sa'id? Sejak kapan engkau menanggung kesusahan ini? Tetanggaku, kalau saja aku sudah tidak tua, aku masih kuat, aku tidak akan bilang kepadamu. Tapi aku takut nanti anak-anakku itu tidak kuat menanggungnya seperti aku. Ketahuilah, sudah 20 tahun air jambanmu itu bocor ke rumahku. Oh, 20 tahun? Adik-adik, wow, tetangganya kaget sekali. 20 tahun. Kesabaran Abu Sa'id untuk mengambil air jamban, menampungnya, membuang, menampung, membuangnya begitu terus selama 20 tahun. Dan ternyata apa yang terjadi? Abu Sa'id, aku sangat kagum kepadamu. Maka saksikanlah bahwa hari ini aku akan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kau sudah menjadi muslim sekarang, saudaraku. Berkat kemuliaan akhlakmu Abu Sa'id. Adik-adik, akhlak mulia terhadap tetangga sesuai dengan hadis Rasulullah. Begini bunyinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, begitu tadi ceritanya tentang Abu Sa'id yang sangat mulia akhlaknya kepada tetangganya. Nah, kita harus juga akhlaknya harus baik juga loh pada tetangga. Seperti Abu Sa'id, karena mulia akhlaknya pada tetangganya menjadikan tetangganya masuk Islam, adik-adik. Nah, adik-adik, tahu nggak siapa Abu Sa'id nama sebenarnya? Ayo, siapa yang tahu? Tanya ayah ibu sana. Namanya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang solih di Basrah yang sekarang Irak namanya. Luar biasa Imam Hasan Al-Basri ini ya adik-adik. Dia hebat, sudah pinter, sudah akhlaknya baik. Pokoknya kebaikan-kebaikan itu ngumpul di tempatnya Imam Hasan Al-Basri. Ya, adik-adik, demikian ceritanya dari Kak Anang. Besok lagi kita ketemu lagi. Ingat, tetap ceria, tetap semangat, ya, tetap jaga kebersihan dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.